Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Desi Adam SKM MKes dan teman-teman saya yakni Saudari Zain Biga, Sonya Kaharu, Nur Afni Baba, Supriyanto Ismail, Novi Kogoya dan Fadlan Gilalom. Dan saya sendiri di sini sebagai moderator, Sri Wahyuningsih. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ahli gizi sebagai pelaksana asuhan gizi. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Zain Biga. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Biga. Di sini saya akan membahas tentang materi ahli gizi dan asuhan gizi. Jadi sebelumnya, ahli gizi merupakan profesi khusus, yaitu seorang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu pendidikan khusus. Meskipun sering disamakan dengan dokter gizi, namun keduanya tidaklah sama meskipun dalam kerjanya kerap kali bekerja sama. Kemudian kita membahas tentang proses asuhan gizi. Proses asuhan gizi adalah suatu metode pemecahan masalah yang sistematis dalam menangani masalah gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman dan berkualitas. Nah, terstandar yang dimaksud adalah memberikan asuhan gizi dengan proses terstandar, yaitu menggunakan struktur dan kerangka kerja yang konsisten sehingga setiap pasien yang bermasalah dengan gizinya akan mendapat 4 langkah proses asuhan gizi, yaitu penilaian, diagnosis, intervensi, serta pemantauan dan evaluasi gizi. Di dalam asuhan gizi tersebut, di situ ada yang namanya langkah-langkah asuhan gizi. Nah, langkah-langkah asuhan gizi itu yang pertama itu ada asesmen gizi. Nah, tujuan asesmen gizi ini mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data secara sistematis. Kemudian langkah asesmen gizi ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita mengumpulkan data dan memilih data yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Kemudian langkah yang kedua itu mengelompokkan data berdasarkan kategori asesmen gizi. Dan yang ketiga itu data diinterpretasi dengan membandingkan terhadap kriteria atau standar yang sesuai untuk mengetahui terjadinya penyimpangan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Zain Biga, yaitu tentang peran ahli gizi sebagai pelaksana asuhan gizi klinik. Pelayanan gizi yang berkualitas di rumah sakit terkait penyembuhan dan preventif terhadap suatu masalah gizi ini tentu memerlukan kerjasama antara ahli gizi, tim asuhan gizi, dan pasien dalam mewujudkan tujuan untuk mengurangi dan mencegah resiko permasalahan gizi pada pasien selama dirawat. Pemberian pelayanan secara klinis dengan baik yang diterima oleh pasien menjadi kunci utama untuk memaksimalkan proses. Peran ahli gizi sebagai pelaksana asuhan gizi masyarakat. Secara umum, paling tidak seorang ahli gizi memiliki 3 peran, yakni sebagai dietitian, konselor gizi, dan sebagai penyuluhan gizi. Ketiga peran itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli gizi atau seseorang yang sudah mendapat pendidikan gizi dan tidak bisa digantikan oleh profesi kesehatan manapun. Karena peran itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selain memberikan informasi mengenai makanan dan gizi yang dikandungnya, ahli gizi juga wajib menguasai tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 374/Menkes/SK/3 bahwa ahli gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sonya Kaharu. Kemudian peran ahli gizi yang satu lagi ialah sebagai penyuluhan gizi, yakni seseorang memberikan penyuluhan gizi yang merupakan suatu upaya menjelaskan, menggunakan, memilih, dan mengolah bahan makanan
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku perorangan atau masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehingga meningkatkan kesehatan dan gizinya. Negara yang hebat adalah negara yang memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Maka dari itu, peran ahli gizi sangat diperlukan untuk mengupayakan peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi agar dapat menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Itulah presentasi kami pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, kami membuka di kolom komentar di bawah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.